Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Bukan keputusan yang buruk untuk memilih tempat ini untuk melakukan itu, kata Chen Yuyu. Apa sebenarnya yang kalian berdua diskusikan? Qiu Muji bertanya dengan suara yang dalam. Ini bukan sesuatu yang harus diketahui oleh orang luar sepertimu, Chen Yuyu mencibir, ikuti saja kami dengan patuh. Ekspresi Qiu Muji sedikit berubah, dan sedikit ejekan muncul di wajahnya, dia mencibir, kamu bodoh, apakah menurutmu aku tertarik untuk mengetahuinya? Hahaha, diam, Chen Yuyu sangat marah dan berteriak, diam. Yunxiao menghela nafas, meskipun Chen Qianyu memiliki kekuatan yang luar biasa, dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Qiu Muji. Dia benar-benar pemula, tidak lebih dari Yuan Gaohan dan Li Yunxiao melakukan beberapa hal yang tak terkatakan di belakang punggung zona suci, Qiu Muji mencibir. Tuan Muda Yun, apakah orang ini benar-benar dapat diandalkan? Chen Yuyu sangat marah dan berkata, tidak mungkin ada kesalahan sedikit pun dalam masalah sebesar itu, bagaimana jika ada kecelakaan? Baiklah, Yunxiao menyela, Anda marah lagi, Anda harus belajar mengendalikan emosi Anda, mengapa Yuan Gaohan belum tiba? Chen Qianyu tertegun sejenak, dia sedikit terkejut, setelah mendengus dingin, dia berkata, Tuan Yuan Gaohan mungkin tertunda oleh sesuatu. Yunxiao memarahi dirinya sendiri karena bodoh, mengapa dia tidak bertanya kepada jiwa Yuan Gaohan di tablet alam ilahi? Mengapa dia bertanya lagi dan lagi? Di dalam tablet alam ilahi, di Gunung Inci. Saya mungkin telah menjadi sasaran seseorang, dan saya mencoba menemukan cara untuk mengibaskan mereka, kata Yuan Gaohan dengan ekspresi serius. Apakah kamu tahu siapa itu? Yunxiao bertanya, tidak ada petunjuk, tapi kemungkinan besar mereka adalah anak buah Wei Qing, jawab Yuan Gaohan. Wei Qing datang kepadaku karena masalah Chen Yunyu, tapi aku membalas, dia penuh amarah, selain itu, tidak peduli siapa itu, yang penting adalah Anda dapat memastikan keamanan pihak Anda. Jangan khawatir, kata Yunxiao, tidak ada yang tahu bahwa jiwa kedua Anda bersamaku, bahkan jika Wei Qing datang sendiri, saya dapat memastikan dia tidak pernah kembali. Yuan Gaohan terkejut sejenak, lalu segera berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi di kota bulan merah, meskipun wilayah suci belum secara resmi mengeluarkan perintah penangkapan Anda telah terdaftar sebagai orang yang paling dicari, berikutnya adalah Ye Fan dan Chemu, namun, jika perintah penangkapan Anda dikeluarkan, dampaknya akan terlalu besar, jadi kami hanya bisa merahasiakannya. Yang mereka inginkan hanyalah artefak suci, kata Yunxiao sambil tersenyum, bagaimana wilayah suci berurusan dengan roda besar samsara. Petik 2. Roda samsara. Yuan Gaohan tertegun sejenak, ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak berharap mereka menyembunyikan masalah ini darimu, kata Yunxiao, tetapi ada banyak orang yang hadir pada saat itu, bisakah hal seperti itu dirahasiakan? Dia kemudian menjelaskan secara singkat roda besar samsara. Ekspresi Yuan Gaohan sedikit berubah, dan meskipun dia terlihat tenang, jejak kemarahan melintas di matanya saat dia dengan dingin berkata, biarkan mereka mempelajarinya dulu. Jika aku tidak bisa mengetahuinya, pada akhirnya aku harus menemukanmu untuk mempelajarinya bersamaku, kata Yunxiao sambil tersenyum, terutama setelah Anda menggabungkan kedua jiwa Anda dan mencapai puncaknya. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, kata Yuan Gaohan, saya akan melepaskan orang-orang yang mengikuti saya terlebih dahulu dan membawa mereka ke wilayah utara untuk berjalan-jalan, saya akan segera memberitahu Anda setelah saya mendapat berita. Yunxiao mengangguk dan menghilang ke tablet alam ilahi. Di kota Jiangyu, Yunxiao berkata, saya khawatir Yuan Gaohan tidak akan bisa datang untuk sementara waktu, mari kita tinggal di sini untuk saat ini, selain itu, saya sangat tertarik dengan lingkungan di sini. Lingkungan. Maksudmu formasi konversi 5 elemen yang hebat ini, kata Qiu Muji setelah berpikir. Aku datang ke sini sekali di masa lalu, kata Yunxiao sambil tersenyum, pada saat itu, saya hanya tertarik untuk mengeksplorasi susunan transformasi 5 elemen yang hebat ini, saya tidak lagi tertarik padanya. Lalu, mungkinkah kamu tertarik dengan aura kematian kali ini?
Qiu Muji bertanya. Itu benar, kata Yun Xiao serius, jika saya tidak salah, benda ini adalah kekuatan elemen bumi bermutasi yang sangat kuat, saya sudah menyadarinya saat itu, tetapi saya tidak terlalu memperhatikannya. Petik 2. Matanya berbinar, hal-hal berbeda sekarang, jika dia bisa menemukan elemen bumi yang sangat kuat dan memperbaikinya menjadi surga Tusita, tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Qiu Muji tidak tahu tentang ini dan hanya berkata, jika Anda dapat menyempurnakan elemen tanah yang begitu kuat untuk penggunaan Anda sendiri, itu akan sangat kuat, namun, benda ini sudah ada di Wutian begitu lama, dan saya tidak melihat ada yang mengambilnya, saya khawatir akan sangat sulit bagi Anda untuk menerimanya. Kamu benar, kata Yun Xiao, tapi bagaimana kita bisa tahu tanpa mencoba? Pada level kami, sangat sulit untuk maju dalam seni kultivasi dan seni bela diri. Mata Qiu Muji bersinar terkejut saat dia berkata, jadi kamu mengambil alih tubuhnya dan berkultivasi kembali. Hati Chen Yunyu bergetar saat dia menatap Yun Xiao dengan ngeri. Itu bukan urusanmu, kata Yun Xiao, aku akan menyerahkannya padamu. Kekekeke, Qiu Muji tertawa aneh dan berkata, jadi, kamu bahkan lebih ekstrim dariku, hahaha. Apa, kata Yun Xiao dingin, bisakah ini membuat Anda bersemangat? Petik 2. Qiu Muji segera menutup mulutnya, wajahnya dipenuhi amarah dan dingin. Chen Yuyu tampaknya tidak dapat pulih dari keterkejutan dan berkata dengan linglung, Tuan Muda Yun, yeye kamu. Fokus saja pada masalah ini, kata Yun Xiao, jangan terganggu, jangan repot-repot tentang apa yang tidak seharusnya. Chen Yuyu terkejut lagi, kata-kata Yun Xiao selalu mencerahkan, jadi dia segera mempercayai kata-kata Qiu Muji. Pada saat ini, kabut yang memenuhi langit mulai menghilang secara bertahap, dan udara berangsur-angsur menjadi kering, tidak banyak pejalan kaki, dan mereka semua mengerutkan kening. Chen Yuyu mengangkat tangannya dan melihatnya, dia berkata dengan heran, sungguh aura kematian yang kuat, kulit saya yang masih lembab barusan mulai mengering dalam sekejap, dehidrasinya terlalu parah. Yun Xiao mengangkat tangannya juga, kekuatan tubuh dagingnya jauh di atas Chen Qianyu, dan kulitnya sepertinya ditutupi dengan lapisan tipis debu, ketika dia dengan lembut meniupnya, debu tidak bergerak. Qiu Muji mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di udara di sekitarnya mengalir bersamanya dan perlahan berkumpul menjadi balok tanah abu-abu seukuran kacang lebar di telapak tangannya. Dia segera meraihnya dengan tangannya dan tiba-tiba mengerutkan kening, dia membalik telapak tangannya dan melihat bahwa kulit yang bersentuhan dengan tanah mulai kusut dan bahkan rontok. Bagaimana ini mungkin? Qiu Muji sangat khawatir, meskipun dia belum berubah, kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, bahkan tubuh fisikku tidak bisa menahan energi abu-abu yang mematikan ini, bagaimana seniman bela diri biasa itu masih bisa bertahan di lingkungan seperti itu. Petik 2. Kamu akan terbiasa setelah waktu yang lama, kata Yun Xiao, selain itu, kita semua terpapar debu dengan tubuh fisik kita, dan yang lain semua melindungi diri mereka sendiri dengan ki primordial. Selain itu, siapa yang bisa mengumpulkan debu di udara dengan tangan kosong sepertimu? Saya khawatir sepotong kecil debu ini Anda telah menarik semua kekuatan elemen bumi dalam jarak 1000 kaki. Itu benar, kata Qiu Muji sambil tersenyum. Ini memang metode kultivasi yang baik untuk menggunakan energi unsur untuk melindungi tubuh Anda dari lingkungan ini sepanjang tahun, kata Chen Yuyu, dan saya pikir semakin dekat Anda ke Wutian, semakin besar kerusakannya. Yun Xiao mengangkat tangannya, dan butir-butir air yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari lengannya, berkumpul menjadi tetesan dan perlahan-lahan membersihkan debu abu-abu. Begitu debu menyentuh air, debu itu hanyut. Air yang bermutasi. Qiu Muji mengerutkan kening. Ya, air ini disebut unsur air alami, sepertinya itu bisa digunakan di sini, kata Yun Xiao. Tiba-tiba, mereka bertiga mengerutkan alis dan membuat gerakan bawah sadar hampir bersamaan. Embusan angin telapak tangan menembus udara dan menghantam punggung Yun Xiao. Tiba-tiba, Yun Xiao berbalik dan mengulurkan tangannya, kelima jarinya menggenggam lengan pria itu dan memotong ki primordialnya. Ledakan, bang, bang. Ledakan, ki vital yang melonjak mengalir dengan lancar di meridiannya, tetapi setelah terputus dalam sekejap, itu tidak dapat dibalik, itu segera bergegas ke titik akupuntur bukaan utama di lengannya dan meledak.
Pria itu berteriak sedih, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keengganan, dengan kilatan tangan kirinya, pedang tajam ditusukkan ke tenggorokan Yun Xiao. Cahaya dingin berkedip-kedip pada sinar pedang, dan niat pedang yang tajam dimuntahkan seperti ular panjang. Yun Xiao mengangkat tangannya lagi dan menjentikkan jarinya. Ledakan, cahaya pedang langsung padam, dan seluruh pedang juga dikirim terbang dari tangannya. Kali ini, pria yang melancarkan serangan diam-diam tidak lagi memiliki ekspresi tidak mau di wajahnya, tetapi penuh keterkejutan, menggunakan kekuatan jari Yun Xiao yang membuatnya terbang, dia menginjak tanah, berbalik, dan melintas di udara sebelum menghilang dari jalan. Manusia burung apa? Chen Yuyu mengerutkan kening. Entahlah, Yun Xiao terkekeh, ayo pergi dan lihat. Dia maju selangkah dan menghilang, dua lainnya mengikuti dari belakang dan menghilang dalam sekejap. Pria yang melancarkan serangan diam-diam itu pendek dan kurus, dan dia tampaknya sangat akrab dengan peta kota Jiangyu. Dalam beberapa napas, dia telah melewati beberapa jalan dan memilih beberapa tempat aneh dan terpencil untuk dilalui. Setelah beberapa saat, dia memasuki sebuah rumah kecil. Sesaat kemudian, pria itu keluar dari dalam dan benar-benar mengganti pakaiannya, ekspresi dan temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pria itu berjalan-jalan di jalanan beberapa kali, setelah memastikan bahwa dia tidak diikuti, dia berjalan ke sebuah rumah yang tampaknya mewah. Yan Xing, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah Anda mengalami masalah? Di rumah mewah itu, lebih dari 10 orang berkumpul bersama, sepertinya mendiskusikan sesuatu. Sai, jangan sebutkan itu membuatku takut. Pria itu melepas topi kain kempa besar di kepalanya dan menyeka wajahnya dengan tangannya. Segera, semua riasan di wajahnya dihilangkan, memperlihatkan penampilan aslinya yang masih penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Jarang melihatmu begitu takut. Mata pemimpin di aula berbinar, dia mengenakan jubah kain lebar dan duduk di kepala meja dengan santai, salah satu kakinya langsung berada di kursi, bibir atasnya sedikit mengerucut dan rambutnya putih, dia jelas telah melalui banyak perubahan. Pemimpin brigade, jika saya tidak berlari cukup cepat, saya khawatir saya benar-benar tidak akan bisa kembali menemui saudara-saudara saya kali ini. Yan Xing segera berjalan maju dan mengambil toples anggur di atas meja, dia meneguk beberapa tegukan besar sebelum dia terengah-engah dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Apa yang terjadi? Siapa di kota yang tidak tahu bahwa Anda adalah anggota kelompok tentara bayaran Colt Hijau kami? Beraninya kamu memprovokasi kami. Tiba-tiba, semua orang bersemangat tinggi, mereka semua marah dan ingin membalaskan dendam Yan Xing. Hanya pemimpin brigade, Zhuo Cheng, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia perlahan berkata, apakah mereka orang-orang dari luar atau dari dalam? Aku dari luar, jawab Yan Xing. Di luar. Aula menjadi sunyi dan semua orang memandang Yan Xing. Apakah kamu tidak tahu aturan resimen? Wajah Zhuo Cheng menjadi gelap, orang luar tidak boleh tersinggung, tempat seperti apa kota Jiangye ini? Bagaimana orang biasa bisa datang ke sini dengan begitu santai? Itu benar, Yan Xing, Anda biasanya orang yang cukup pintar, mengapa Anda tiba-tiba begitu kacau? Petik 2. Menurut aturan resimen, semua orang luar tidak diperbolehkan bergerak sebelum mencari tahu latar belakang mereka. Anda benar-benar mencari kematian. Bagus, dia baik-baik saja, jangan membuat kesalahan ini lagi di masa depan dan buat komandan resimen marah. Ketika kerumunan melihat bahwa Zhuo Cheng marah, mereka mulai mencelanya. Apakah kamu yakin kamu tidak diikuti? Zhuo Cheng bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak mungkin, jawab Yan Xing buru-buru, saya telah berkeliling kota selama setengah hari sebelum saya kembali. Teknik siluman Yan Xing sangat canggih, Anda dapat yakin, komandan resimen, salah satu dari mereka berkata. Zhuo Cheng mengangguk dan berkata, ceritakan detailnya, lingkungan di kota Jiangyu sangat keras, tidak ada yang akan datang ke sini untuk bersenang-senang tanpa kekuatan dan tujuan yang kuat. Anda juga orang yang cerdas, mengapa Anda membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu? Petik 2. Yan Xing menyeka keringat dingin dari dahinya seolah-olah dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, lengannya sedikit sakit, menyebabkan alisnya berkerut. Alasan mengapa saya tiba-tiba menyerang dengan tergesa-gesa adalah karena saya menemukan bahwa tubuh orang itu memiliki elemen air bermutasi yang sangat kuat. Unsur air yang bermutasi. Kali ini, semua orang terkejut,
dan mereka semua memiliki ekspresi serius, selusin pasang mata bahkan mekar dengan cahaya. Bahkan ekspresi Zuo Cheng berubah drastis, dia berkata, apakah kamu yakin? Aku yakin, Yansing mengangguk, itu sebabnya aku tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Selain itu, pria itu masih sangat muda. Ketika saya bergerak, saya berpikir bahwa saya sangat yakin bahwa bahkan jika ada beberapa liku-liku, saya masih bisa berhasil pada akhirnya. Tidak peduli seberapa buruk itu, melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, jika saya tidak bergerak, dia akan ditemukan oleh kelompok tentara bayaran lain dengan sangat cepat. Pada saat itu, elemen air yang bermutasi mungkin hilang. Tidak heran, kata Zuo Cheng, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, aku melarikan diri setelah itu. Tubuh Yansing gemetar saat dia menjawab dengan kaget. Melarikan diri. Saya berbicara tentang proses menuding jari, Zuo Cheng bertanya dengan tidak puas. Wajah Yansing menjadi pucat dan dia mengerutkan bibirnya, mungkin karena lingkungan atau sesuatu yang lain, tetapi bibirnya pecah-pecah dan berdarah. Dia bergumam, mengerikan, kekuatan pemuda itu terlalu menakutkan. Aku, Ping Sheng, belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Saya hanya menggunakan 2 gerakan, dan dia dengan mudah memblokirnya. Mungkinkah dia tidak berniat membunuhku? Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Ping Sheng belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah kamu yakin? Ekspresi Zuo Cheng serius saat dia menatapnya dan bertanya, berapa usia sebenarnya dari orang itu? Ya, aku yakin, jawab Yansing, meskipun saya juga tidak berani mempercayainya. Kekuatan orang itu pasti di atas pemimpin kita. Adapun usia, Ying Luo diperkirakan berusia sekitar 20 tahun. Aula menjadi sunyi, dan mata serius dan serakah semua orang tiba-tiba menjadi tercengang. Hahaha. Kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak, mereka semua tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak bisa berdiri tegak, mata mereka penuh dengan penghinaan dan ejekan. Wajah Yansing memerah saat dia dengan marah berteriak, apa yang kalian semua tertawakan? Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Zuo Cheng tidak tersenyum, dia hanya mengerutkan kening dan berkata, sekitar 20 tahun, dan kekuatannya di atas milikku. Ya, aku tidak salah tentang ini. Yansing berkata dengan tegas. Zuo Cheng berkata, saya adalah penguasa bela diri bintang puncak 8, saya telah berada di Wufa selama bertahun-tahun, aku bisa melawan penguasa bela diri bintang 9 dengan kekuatanku yang sebenarnya. Apa artinya menjadi lebih kuat dari saya? Seorang kaisar bela diri bintang 9 tahap menengah pada usia 20 tahun. Dia tidak bisa menahan tawa. Yansing tertegun sejenak, dan wajahnya menjadi lebih merah. Tidak mungkin dia bisa membantah ini. Seorang penguasa bela diri bintang 9 peringkat menengah berusia 20 tahun jelas tidak ada di benua itu. Namun, dia tahu bahwa perasaannya tidak salah, orang itu benar-benar baru berusia 20 tahun dan memang lebih kuat dari Zuo Cheng. Namun, dia tidak bisa menjelaskannya karena sulit baginya untuk menerimanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, apalagi orang lain. Orang itu masih di kota, katanya dengan tenang, Anda akan mengetahuinya cepat atau lambat. Di mana orang itu sekarang? Mata Zuo Cheng berbinar, berapa banyak orang yang ada dalam satu kelompok? Saya bertemu mereka di tengah jalan utama, kata Yansing, ada 3 di antaranya, 2 lainnya sepertinya tidak mudah dihadapi, saya khawatir kelompok tentara bayaran lain mengawasi mereka. Pemimpin guild, ayo bergerak. Hanya 3 orang, sangat berharga untuk mendapatkan elemen air yang bermutasi. Salah satu dari mereka menyarankan saat matanya berbinar. Elemen air yang bermutasi sangat berguna di Wutian, kata orang lain, ini adalah barang yang harus dimiliki untuk perjalanan rumah, pembunuhan, dan perampokan. Ekspresi wajah Zuo Cheng terus berubah, seolah-olah dia tidak bisa mengambil keputusan. Kapten, jika kita bisa mendapatkan bantuan dari elemen air bermutasi yang kuat, tingkat keberhasilan rencana kita pasti akan meningkat pesat. Iya, di tempat terkutuk ini, mampu menahan kekuatan abu-abu yang mematikan berarti Anda telah mendapatkan keuntungan besar, bukankah karena air berharga Raja Luo, bisa dari kelompok tentara bayaran Fang Putih mampu menekan kita dengan segala cara. Suara semua orang terdengar, semua mendukung merebutnya. Yansing, bagaimana menurutmu? Zuo Cheng bertanya. Yansing menghela nafas dan berkata, Komandan Resimen,
Jika semua orang bersikeras untuk pergi, saya secara alami akan mengikuti, kita akan hidup dan mati bersama, tapi aku benar-benar tidak ingin semua orang pergi, karena itu benar-benar mencari kematian. Aku tidak percaya. Dia hanya seorang pemuda berusia 20 tahun, namun dia bisa menakut-nakuti Anda seperti ini. Salah satu dari mereka mendengus tidak puas. Perjuangan ekstrim melintas di wajah Zuo Cheng, dia menggertakkan giginya dan berkata, biarkan mereka berkeliaran di sekitar kota sebentar, kami akan mengawasi mereka dengan cermat dan membiarkan kelompok tentara bayaran lainnya menguji kekuatan mereka. Pemimpin Guild, bukankah kita akan melewatkan kesempatan ini? Salah satu dari mereka berkata dengan sedih. Mata Yansing berbinar, dan dia tampak menghela nafas lega. Saya juga tidak terlalu mempercayai kata-kata Yansing, tetapi saya masih komandannya, saya harus bertanggung jawab atas keselamatan Tuhan saya, lebih baik berhati-hati. Selain itu, bahkan jika orang itu tidak semenakutkan yang dibuat Yansing, dia masih kacang yang sulit untuk dipecahkan, kata Zuo Cheng. Tepuk tangan tajam terdengar saat Yun Xiao tersenyum dan berkata, lumayan, Anda memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin kelompok, keputusan tadi itu telah menyelamatkan Anda dari kematian. Siapa itu? Semua orang terkejut dan menjadi gelisah, mereka terbang dan mengepung Yun Xiao dan dua lainnya dalam sekejap. Wajah Yansing menjadi pucat dan dia berkata dengan ketakutan, itu dia. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Meskipun dia telah memikirkan jawabannya, dia tidak berani mempercayainya, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa menerimanya. Yun Xiao tersenyum, Anda tidak perlu waspada, karena tidak ada gunanya Anda yang lemah untuk waspada, maaf, tapi saya selalu begitu langsung, selain itu, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Apa yang baru saja dia katakan? Kamu tanpa malu-malu mengatakan bahwa kami sampah. Kerumunan itu sangat marah, tetapi kemunculan Yun Xiao dan dua lainnya yang tiba-tiba memang mengejutkan mereka waspada tinggi dan tidak berani bergerak. Zuo Cheng juga merasakan tekanan besar, tidak ada satupun jejak fluktuasi kekuatan asal pada mereka bertiga. Dia sangat terkejut, ketiga orang ini jelas bukan manusia, ini hanya bisa berarti bahwa itu tingkat kultivasinya tidak bisa melihat melalui mereka. Jika Yansing telah menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, dia sudah dihukum berat, tolong tunjukkan belas kasihan. Zuo Cheng Qiang menekan gelombang yang mengamuk di hatinya dan segera menyerah. Anggota kelompok tentara bayaran Colt Hijau telah melalui situasi hidup dan mati selama bertahun-tahun, ketika mereka mendengar kata-kata dan nada pemimpin mereka segera mengerti bahwa tiga pria di depan mereka bukanlah tandingan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hehe, Yun Xiao tertawa, Anda adalah kapten yang sangat cerdas. Tuanku, Anda di sini bukan hanya untuk mengolok-olok saya, bukan? Zuo Cheng berkata dengan getir. Bagaimana menurutmu? Yun Xiao bertanya. Zuo Cheng merenung sejenak, tuanku pasti datang ke kota Jiangyu untuk hal lain, saya adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Colt Hijau. Zuo Cheng, grup kami cukup terkenal di kota Jiangyu, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami bersedia membantu Anda. Apakah kamu begitu yakin bahwa kami di sini untuk sesuatu? Chen Qianyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuhan baru saja mengatakan bahwa kekuatan kita tidak ada apa-apanya di matanya, dan dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita, kata Zuo Cheng sambil tersenyum, jika kamu hanya ingin menghukum Yansing, dengan kekuatan ketiga Tuan, kamu pasti tidak akan membiarkannya lolos. Itu benar, kata Yun Xiao, saya suka berurusan dengan orang-orang pintar, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda, berapa banyak yang Anda ketahui tentang surga Wufa? Tanyanya langsung. Berapa banyak yang kamu tahu? Zuo Cheng terkekeh, saya tidak bisa banyak bicara, bagaimanapun, dunia ini terlalu aneh, namun, tidak banyak orang di ranah seni bela diri surgawi yang mengenal dunia ini lebih baik dari kita, saya sudah berada di sini selama hampir 50 tahun. Mata Yun Xiao berbinar, itu benar. Katanya, sepertinya saya telah menemukan orang yang tepat, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Wu Tian. Zuo Cheng tertegun sejenak sebelum dia bertanya, ceritakan segalanya. Apa artinya ini? Ada terlalu banyak hal yang terjadi, semua yang telah saya lakukan selama 50 tahun terakhir terkait dengan Wufa. Tidak perlu melalui begitu banyak masalah, mengapa kamu tidak mencari jiwanya secara langsung?
Qiyu Muji mengerutkan kening. Semua orang menghirup udara dingin dan mundur ketakutan. Ekspresi Zuo Cheng juga berubah drastis, dia dengan cepat mundur 100 kaki dan menghancurkan aula menjadi berkeping-keping, cahaya putih menyala di tangannya, itu adalah pedang yang mengkilap, dia menatap mereka bertiga dengan waspada. Chen Yanyu mengerutkan kening karena marah dan berkata dengan dingin, "Jie gila, singkirkan hatimu yang kotor dan kejam, jangan biarkan orang lain berpikir bahwa aku berada di sisi yang sama denganmu. Lihat dirimu," kata Yun Xiao, "Anda telah menakut-nakuti semua orang, saya akan melakukan permintaan, apakah Kapten tahu bagaimana langit tanpa hukum ini terbentuk?" Tanyanya, pembentukan Wutian. Semua orang terkejut dan berpikir keras, Zuo Cheng juga tenggelam dalam pikirannya, dia berkata perlahan, "Tidak ada yang tahu sudah berapa lama surga Wufa telah ada, tetapi saya telah mendengar beberapa legenda, dikatakan bahwa di bawah tanah ini adalah kerajaan dunia bawah, karena aura dunia bawah muncul, itu menyebabkan metamorfosis dunia dan lingkungan saat ini." Oh, Yun Xiao terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya bertanya, "Apakah kamu percaya pada legenda ini?" "Sejujurnya, aku tidak terlalu percaya," kata Zuo Cheng dengan senyum pahit. "Maka Anda harus memiliki ide Anda sendiri, bukan?" tanya Yun Xiao. Zuo Cheng berkata, "Saya percaya bahwa akar penyebab iklim adalah urat bumi, seluruh urat bumi di bawah telah mengalami perubahan yang mirip dengan variasi unsur, itu telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk penampilan saat ini." "Perubahan pada urat bumi?" tanya Yun Xiao, "Seharusnya ada alasan untuk perubahan pembuluh darah bumi. Mengapa kamu tidak bertanya langsung apakah mungkin itu disebabkan oleh elemen bumi yang bermutasi?" Qiyu Muji menjawab dengan dingin. "Elemen bumi yang bermutasi. Aku juga sudah memikirkannya, tapi seberapa kuat elemen bumi untuk menyebabkan perubahan lingkungan skala besar?" Zuo Cheng terkejut, "Saya khawatir itu sudah mencapai tingkat bumi yang hidup. Dikatakan bahwa tanah nafas berevolusi menjadi bumi, dan itu adalah keberadaan yang paling dekat dengan sumber asal tipe bumi, mungkinkah ada bumi nafas di sini?" Qiyu Muji mengerutkan kening. Yun Xiao tahu bahwa itu tidak mungkin, bumi yang bernapas adalah elemen bumi yang paling kuat, dan kemungkinannya bermutasi sangat tipis. "Apakah kamu pernah ke pusat surga Wufa?" Semua orang dari wajah tentara bayaran Colt hijau jatuh, bahkan dahi Zuo Cheng berlumuran keringat dingin, dia tergagap, "Tuan pasti bercanda, kita lemah, bukankah pergi ke sana akan bunuh diri? Apakah itu menakutkan?" Yun Xiao bertanya dengan heran, "Apakah itu? Kamu adalah penguasa bela diri bintang puncak 8, bahkan jika bumi yang hidup menghancurkanmu, akan sulit bagimu untuk terluka." Zuo Cheng menjawab, "Elemen bumi bermutasi normal tidak banyak, tidak peduli seberapa kuat kekuatan elemen, itu masih bisa dilawan oleh Kaisar Qi dari 9 surga, namun, Qi kematian yang terkandung dalam elemen bumi ini adalah musuh bebuyutan dari semua makhluk hidup, itu dapat secara langsung menghabiskan kekuatan hidup seseorang, ini menakutkan. Lingkungan dengan kerusakan elemen ini memang memusingkan," kata Yun Xiao, "pantas saja kamu ingin mencuri elemen airku. Untung aku bertemu denganmu, tuanku," kata Zuo Cheng dengan senyum pahit, "Anda sangat murah hati, jika itu orang lain, Yan Xing pasti sudah mati sekarang. Jangan berpikir bahwa aku orang yang baik," Yun Xiao mendengus, "karena aku datang kepadamu, aku secara alami memiliki sesuatu untuk diberitahukan padamu, aku ingin kamu memimpin jalan ke area pusat." "Apa?" Ekspresi semua orang berubah drastis, Zuo Cheng berkata dengan kaget, "Tuan, kamu tidak boleh pergi. Benar-benar tidak ada jalan kembali di sana. Jika kamu benar-benar tidak bisa kembali," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "kamu akan dimakamkan bersamanya." Ekspresi Yan Xing berubah beberapa kali, "Komandan resimen, sayalah yang menyebabkan masalah ini, biarkan saya membawa mereka ke sana," katanya. Wajah Zuo Cheng sangat gelap, dia tiba-tiba berkata perlahan, "Tuanku, di dekat pusat surga Wufa, ada gunung yang disebut Gunung Jiwa Perang." Pemimpin Guild. Seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan, matanya menunjukkan ekspresi terkejut, ekspresi yang lain juga berubah drastis, tetapi mereka dengan cepat kembali normal. "Kami tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk memulai," kata Zuo Cheng, "sekarang kalian bertiga ada di sini, kita mungkin memiliki kesempatan yang lebih baik." "Oh," Yun Xiao bertanya dengan heran, "Oh, apakah ada sesuatu yang baik?"
Zuo Cheng berkata, gunung jiwa pertempuran adalah batas wutian antara hidup dan mati, begitu Anda melintasi pertempuran gunung jiwa, Anda akan mati tanpa keraguan. Saya telah berada di kota Jiangye selama 1/2 tahun, saya hanya melihat satu orang melintasi pertempuran gunung jiwa dan kembali dengan selamat, sisanya meninggal di dalam tanpa kecuali. Siapa yang begitu luar biasa? Chen Yuyu bertanya dengan heran. Kilatan melintas di wajah Zuo Cheng saat dia berkata, penguasa sekte Soul Devourer, Tuan Huang Fubi. Chen Yuyu terkejut, dia mengangguk, jadi itu dia, dengan kekuatannya, bahkan pegunungan Tiandang yang paling berbahaya pun mungkin tidak akan membunuhnya. Karena kabut tua itu bisa lewat, seharusnya tidak ada masalah bagi kita, kata Qiu Muji. Aula langsung terdiam, begitu sunyi sehingga seolah-olah tidak ada hantu. Zuo Cheng menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata dengan canggung, Tuan ini tampaknya sangat percaya diri dan cukup tidak puas dengan Tuan Huang Fubi, meskipun surga Wufa ini terletak di perbatasan wilayah barat, itu juga berada di dalam wilayah sekte pemakan jiwa, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Niat membunuh melintas di mata Qiu Muji, menyebabkan jantung Zuo Cheng kejang-kejang hebat dan wajahnya langsung menjadi pucat. Niat membunuh itu hanya sekejap, tetapi langsung menusuk jantungnya seperti pisau. Ini adalah kekuatan niat bela diri pihak lain, hampir solid, dan bisa merenggut nyawa seseorang dengan satu pandangan. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak lemah, dia akan ketakutan setengah mati oleh cahaya dingin itu. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Siapa ketiga orang ini? Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi bukan siapa-siapa di benua itu. Mereka mengaku sekuat pemimpin sekte dari sekte pemakan jiwa. Bisakah mereka bergelar penguasa bela diri? Wajah pucat Zuo Cheng berubah pucat. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dia menjadi lebih hormat daripada sebelumnya. Dia berkata dengan ketakutan, bolehkah saya menanyakan nama ketiga Tuan? Tidak perlu menanyakan nama kita, kata Yun Xiao, lanjutkan dan ceritakan padaku tentang gunung jiwa-jiwa yang berjuang. Iya, Zuo Cheng tidak berani tidak patuh, dia menekan keterkejutan dan rasa ingin tahu di hatinya, mengatur pikirannya, dan berkata, sudah diketahui bahwa Wu Tian memproduksi manik-manik kaisar bumi, dan kualitas manik-maniknya lebih baik semakin dekat Anda ke pusat. Manik-manik kaisar bumi berkualitas tinggi semuanya diproduksi di gunung jiwa yang bertarung, dan jumlahnya sangat sedikit di dunia. Oleh karena itu, harga kaisar mutiara bumi tingkat tertinggi sangat tinggi, dan ada aliran orang yang tak ada habisnya yang datang ke gunung untuk mati. Dia berhenti beberapa kali, seolah-olah dia telah menyentuh sesuatu. Rasa sakit yang tak terdeteksi melintas di wajahnya, dan dia melanjutkan, oleh karena itu, meskipun gunung jiwa yang bertarung berbahaya, kami masih menemukan banyak hal. Baru-baru ini, ada berita yang hanya tersebar di area kecil, tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi semua kelompok tentara bayaran tidak dapat menahan diri. Ada kelompok tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di Riverbank City. Setiap tahun, puluhan kelompok tentara bayaran dimusnahkan. Selama bertahun-tahun, ada sekitar 8 kelompok tentara bayaran yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Kelompok tentara bayaran Colt Hijau adalah salah satunya, tetapi juga berada di peringkat terbawah dari 8 kelompok tentara bayaran utama. Seperti kata pepatah, semakin tua Anda, semakin kecil keberanian Anda. Biasanya, kelompok tentara bayaran pemula yang memasuki pertempuran gunung jiwa, 8 kelompok tentara bayaran kami tidak pernah gegabah memasuki area terlarang. Namun, untuk beberapa alasan, kelompok tentara bayaran Twilight yang sangat kuat, yang berada di peringkat 10 besar di antara 8 kelompok tentara bayaran, tiba-tiba memasuki area terlarang dan masuk jauh ke dalam pertempuran gunung jiwa. Sedikit kejutan dan komplikasi melintas di mata Zuo Cheng, hasilnya adalah penghapusan tim. Seluruh aula menjadi sunyi, memancarkan lapisan atmosfer yang menindas. Napas semua orang berat. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, mereka harus didorong oleh minat besar untuk melakukan hal gila seperti itu. Apakah karena manfaat yang telah Anda terima? Ekspresi Zuo Cheng berubah dan dia dengan cepat berkata, Darren memang bijaksana. Tidak ada yang tahu dari mana kelompok tentara bayaran Twilight mendapatkan berita itu, tetapi hampir semua 8 kelompok tentara bayaran mengetahuinya. Ada monster besar seperti rusa di gunung.
ia memiliki kekuatan tipe bumi yang sangat kuat dan dapat menelan langit dan memuntahkan bumi. Kelompok tentara bayaran Twilight menemukan bahwa setelah kotoran monster itu berubah menjadi bumi, mereka bisa membentuk mutiara kaisar bumi yang bahkan lebih tinggi dari kelas tertinggi. Chen Yuyu tidak memiliki banyak ekspresi dan hanya berkata dengan heran, ada hal seperti itu. Di sisi lain, wajah Yun Xiao dan Qiu Muji berubah drastis. Qiu Muji berkata dengan suara serius, Kaisar Bumi Mutiara tingkat tertinggi sudah berada di peringkat ke-9, bukannya tidak ada monster yang bisa menghasilkan efek seperti itu, tapi mereka semua sangat langka dan langka. Matanya berbinar, dan dia bahkan menjilat bibirnya. Apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Tanya Yun Xiao, apa yang kau lakukan? Kamu tidak akan sebodoh itu untuk pergi dan membunuh monster itu, kan? Monster itu tampaknya telah tertidur lelap baru-baru ini, kata Zuo Cheng, itu meninggalkan beberapa anaknya di pegunungan. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia akhirnya mengerti apa yang mereka pikirkan, jika itu hanya kup, bagaimana kelompok tentara bayaran Twilight bisa musnah? Inilah yang aku khawatirkan, kata Zuo Cheng getir, sekarang semua kelompok tentara bayaran bergerak dalam kegelapan, dan tampaknya mereka akan bergerak menuju gunung jiwa yang bertarung, ada kekuatan dalam jumlah, jika kita bertindak bersama, kita juga bisa saling menghangatkan. Begitu, kata Yun Xiao, untuk memasuki area tengah surga Wufa, kita harus menyeberangi gunung jiwa yang bertarung, bukan? Petik 2. Itu benar, kata Zuo Cheng, gunung jiwa yang berjuang adalah batas antara hidup dan mati, itu adalah tempat yang harus kita lewati. Baiklah, kata Yun Xiao, mari kita pergi ke gunung jiwa yang bertarung dan lihat, jika itu benar-benar berbahaya, Anda bisa tinggal di gunung dan tidak perlu mengikuti kami, lagi pula kamu tidak pernah masuk, jadi kamu hanya akan menjadi beban jika kamu mengikuti. Jika hanya sampai gunung jiwa yang bertarung, tentara bayaran anak kuda hijau akan dengan senang hati membantu. Zuo Cheng sangat gembira, dengan Yun Xiao dan dua lainnya, mereka bisa mengawal mereka, dan risiko pergi ke gunung jiwa yang bertarung akan sangat berkurang. Ayo pergi, kata Yun Xiao. Zuo Cheng terkejut dan bertanya, kita pergi. Aku akan membuat semua orang bersiap-siap. Tidak perlu, kata Yun Xiao, tidak ada waktu untuk disia-siakan, selain itu, Anda tidak punya apapun untuk dipersiapkan, pimpin jalan. Tatapan aneh melintas di matanya, dan pupil matanya sedikit berkontraksi, seluruh aula berputar, dan dunia berubah seketika. Ah, ini Ying Luo. Semua orang terkejut, mereka berada di aula beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang mereka berada di gurun, melihat ke atas, mereka sudah berada di luar kota Jiangyu. Keringat dingin keluar di dahi semua orang, dalam lingkungan yang sunyi yang mematikan ini, mereka hanya bisa merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Teknik teleportasi hebat semacam ini bisa menteleportasi semua orang tanpa ada yang tahu, belum lagi melihatnya, itu tidak pernah terdengar. Pada saat itu, semua orang memandang Yun Xiao seolah-olah mereka telah melihat hantu, wajah Yan Xing kehabisan darah, dan dia akhirnya menyadari betapa bodohnya hal yang telah dia lakukan. Orang, Zuo Cheng berteriak, ayo pergi ke gunung jiwa yang bertarung. Segera, beberapa sinar cahaya melesat ke langit, diikuti oleh raungan ganas, 3 binatang abu-abu besar tiba-tiba muncul di tanah, memancarkan warna abu-abu yang sangat kuat. Binatang buas itu ditutupi baju besi, dan masing-masing dari mereka menarik kereta. Chen Yuyu mengerutkan kening dan berkata, kereta yang ditarik binatang. Mengapa begitu primitif? Zuo Cheng tersenyum pahit, tuanku, Anda mungkin tidak mengetahui ini, tetapi pembuluh darah bumi Wutian sangat kuat, tidak mungkin menggunakan jarum untuk menentukan lokasi, kita hanya bisa mengandalkan binatang sapi tembaga bumi untuk merasakan arahnya. Begitu, kata Chen Yuyu dalam kesadaran, tubuh dan aura benda ini konsisten dengan lingkungan sekitarnya, saya pikir itu akan mudah untuk beradaptasi. Apakah ada yang harus menggunakan binatang sapi tembaga ini untuk menarik kereta mereka ketika mereka pergi berperang di Gunung Jiwa? Tanya Yun Xiao. Zuo Cheng berkata, belum tentu demikian, beberapa makhluk kuat dapat langsung meninggalkan koordinat di gunung jiwa yang bertarung, mereka dapat menggunakan seni ilahi spasial mereka sendiri untuk dengan paksa menerobos udara dan pergi, saya bisa melakukannya di tempat lain, tetapi elemen tanah di gunung terlalu kuat, jadi tidak akan berhasil. Yun Xiao mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Dengan cara ini, dia bisa meninggalkan koordinat di gunung dan membiarkan Yuan Gaohan datang langsung. Selain itu, dia juga bisa menyingkirkan sejumlah besar faktor berbahaya, yang merupakan manfaat yang tidak terduga. Mengaung, 3 binatang sapi tembaga bumi terus menggeram, dan seseorang segera maju untuk memberi makan mereka. Setelah mereka kenyang, mereka mengangkat kepala dan meraung, penuh energi. Katakan kepada mereka untuk tetap rendah hati dan tidak menarik terlalu banyak perhatian, kata Zuo Cheng. Sambil mengerutkan kening, semua orang naik kereta masing-masing, dan binatang sapi tembaga bumi segera mulai berlari liar di gurun, menendang awan debu yang terhalang oleh lampu formasi di kereta. Debu di langit sangat berbahaya bagi tubuh, jadi tidak ada yang mau memakainya. Ada beberapa lampu tembaga besar yang ditempatkan berdampingan di kereta, yang masing-masing berisi cairan dengan warna berbeda. Cairan ini dilepaskan melalui susunan pada lampu tembaga, mengisi seluruh kereta dengan kabut dan menyehatkan tubuh. Yun Xiao dan 2 lainnya berkuda sendiri, berlari kencang melintasi bumi dengan cara yang perkasa. Chen Yuyu mengerutkan kening, surga Wufa ini memang berbahaya, indera ilahi sangat ditekan di sini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita sampai di Gunung Jiwa yang bertarung atau area pusat. Yun Xiao memandang Qiu Muji, yang sedang berpikir, dan tiba-tiba tertawa. Saudara Muji, apakah kamu memikirkan raksasa seperti rusa? Kamu juga tahu bahwa aku suka mempelajari hal-hal ini. Menurut spekulasi saya, kemungkinan besar benda-benda itu adalah semacam binatang iblis yang bermutasi. Siapa tahu, mereka mungkin bisa mengekstrak beberapa hal yang kuat dari mereka, kata Qiu Muji, matanya bersinar karena kegembiraan. Yun Xiao tidak bisa berkata-kata, tempat ini tidak sederhana, ujarnya, jangan masuk ke dalamnya. Cek, selain beberapa orang di dunia, siapa lagi yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menyeretku ke dalam ini? Qiu Muji mencibir, itu mungkin tidak terjadi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku tahu ada beberapa keberadaan kuat di dunia ini yang cukup untuk membunuhmu. Oh, saya ingin mendengar detailnya. Mata Qiu Muji berbinar saat dia bertanya dengan penuh minat. Kamu ingin mengingatnya satu persatu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kemudian Anda dapat menangkapnya satu persatu dan mempelajarinya. Jalan seni tidak ada habisnya, Qiu Muji terkekeh. Hati Yun Xiao bergetar, Qiu Muji ini juga salah satu dari sedikit ahli alkimia di dunia, dia tidak bisa menahan rasa hormat padanya saat dia mulai berbicara. Keduanya adalah bakat yang luar biasa, dan begitu mereka mulai berbicara, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Kedua mata mereka bersinar, dan mereka bersemangat tinggi di sepanjang jalan. Tanpa disadari, beberapa hari telah berlalu. Chen Yuyu, di sisi lain, bosan, dia duduk bersila di kereta dengan mata tertutup dan mengatur pernapasannya. Tiba-tiba, banteng tembaga itu meraung pelan dan berhenti. Itu telah berhenti beberapa kali sebelumnya karena kekuatan fisik Bisman sapi telah habis dan perlu makan sekali sehari, namun, itu baru saja selesai makan, jadi itu jelas bukan alasannya. Saya bertanya-tanya siapa yang berani melintasi surga Wufa untuk datang ke tempat ini, jadi itu bocah dari kelompok tentara bayaran anak kuda hijau. Hehe, kamu ingin memata-matai rusa raksasa dengan kekuatan kecilmu. Tawa menyeramkan datang dari depan, suara itu keras dan jelas, menggerakkan awan debu dan pasir yang bergegas menuju kereta perang. Binatang sapi tembaga bumi tersapu oleh debu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram dan mundur. Ini Koan. Kedua kereta itu dipenuhi dengan suara-suara ketakutan, tiba-tiba, itu menjadi berisik dan kacau. Pada saat ini, suara Zuo Cheng terdengar, dia berteriak, Koan, apa yang kamu lakukan di sini? Mungkinkah hanya kamu yang bisa datang, dan kami tidak diizinkan? Di depan mereka, ada lampu kuning muda, 2 banteng perunggu bisa dilihat dalam cahaya, mereka berbeda dari yang ada di kamar dagang anak kuda hijau, mereka berkuda sendiri, 2 orang duduk di atasnya, dan tubuh mereka disembunyikan dalam jubah abu-abu besar. Orang di sebelah kiri tertawa dingin, tentu saja Anda bisa datang, Anda dapat datang kapan saja Anda mau. Tetapi sekarang bukan waktunya bagi anak-anak untuk bermain, jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, kembalilah ke jalan yang Anda datangkan. Zuo Cheng mendengus, kelompok tentara bayaran mana yang mencoba memonopoli bisnis Gunung Jiwa yang bertarung.
Mereka pasti telah membayar harga tinggi untuk mempekerjakan Anda. Apakah mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Twilight? Dia memfokuskan pandangannya dan menatap orang di sebelah kanan. Kean selalu penyendiri dan sangat terkenal di kota Jiangyu. Selain mencari bahan baku untuk dijual sendiri, dia sering dipekerjakan oleh orang lain. Kelompok tentara bayaran Colt Hijau ingin mempekerjakannya untuk perjalanan ini untuk melawan Soul Mountain, tetapi mereka tidak dapat menghubunginya. Ternyata dia dipekerjakan oleh seseorang terlebih dahulu, oleh karena itu, orang di sebelah kanan harus menjadi majikan. Sayangnya, kekuatan abu mati di sini terlalu kuat, yang menghalangi indera ilahinya, membuatnya tidak dapat melihat penampilan asli orang itu. Hahaha, saya tidak perlu memikirkan apa yang Anda tanyakan. Yang perlu saya lakukan hanyalah menghentikan sampah. Koan tertawa. Sampah. Zuo Cheng mencibir. Koan, saya menyarankan Anda untuk pergi dan menyingkir, atau konsekuensinya akan terlalu berat untuk Anda tanggung. Jika Yun Xiao dan dua lainnya tidak mengikutinya, dia akan marah saat ini dan bergegas maju untuk membunuh mereka, tapi sekarang, dia sangat tenang, dan bahkan memiliki sedikit sombong di hatinya. Saya tidak tahan dengan konsekuensinya. Ekspresi Koan berubah aneh, tapi dia segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kelompok tentara bayaran Colt Hijau semakin lemah, tetapi mereka semakin kuat. Aku akan jujur padamu, dengan aku di sini hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melewatiku. Dia tertawa mengerikan. Tuan Yuri, aku harus merepotkanmu sebentar, obrolanmu sangat menjengkelkan. Suara Yun Xiao terdengar samar. Kamu akan dijatuhi hukuman mati karena mengganggu diskusi kita. Qiu Muji menjawab dengan dingin. Chen Ziyu telah mengikuti Yuan Gaohan untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami tahu tentang penelitian dan kegigihan alkemis dalam seni alkimia. Dia selalu mengagumi mereka, dan meskipun dia tidak berhubungan baik dengan Qiu Muji, itu tidak mempengaruhi rasa hormatnya atas prestasinya dalam seni alkimia. Kalian berdua bisa melanjutkan diskusimu, beri aku 5 napas. Begitu dia selesai berbicara, sosok Chen Yuyu menghilang dari kereta. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di udara. Zuo Cheng, lanjutkan ke depan. Zuo Cheng sangat gembira, dia dengan cepat berteriak, lanjutkan ke depan. 3 binatang banteng perunggu bumi meraung ke langit dan perlahan menarik kereta dengan langkah berat, meningkatkan kecepatannya. Tubuh kedua pengendara di dalam cahaya kuning sedikit gemetar, dan wajah mereka mengungkapkan amarah. Zuo Cheng, beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Mati. Kean bahkan lebih marah. Dia meludahkan sepatah kata dan auranya tiba-tiba melonjak. Kilatan saber light langsung menebas, menghancurkan cahaya kuning di sekitarnya dan menyapu debu. Lengan baju mereka berkibar tertiup angin, dan mereka memancarkan aura pembunuh yang tajam. Bum bum bum. Cahaya pedang menyapu langit dan memotong jurang besar di tanah, yang terus retak ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, suara renyah terdengar, dan saber light yang besar langsung runtuh, berubah menjadi bintik-bintik cahaya neon yang tak terhitung jumlahnya. Saat mulut semua orang ternganga karena terkejut, Chen Qianyu sudah muncul di depan kedua pengendara itu, aura dingin yang menggigit keluar dari tubuhnya, dan kemudian cahaya pedang melintas. Kean dan pria lainnya sangat terkejut. Sebelum mereka bisa pulih, mereka menemukan bahwa banteng tembaga yang mereka duduki telah dipotong menjadi 2. Dalam keterkejutan mereka berdua ingin melompat, tetapi hati mereka tiba-tiba tenggelam. Mereka hanya merasakan tekanan yang datang dari langit, benar-benar menekan mereka, dan mereka bahkan tidak bisa menolak. Ledakan. Sama seperti 2 binatang banteng perunggu bumi terbunuh, mereka berdua dikirim terbang seperti peluru, menyebabkan debu memenuhi udara. Chen Yuyu berdiri di udara dan melihat ke depan dengan dingin, tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya putih redup. Itu adalah Kaisar Qi yang pelindung, yang mengisolasi kekuatan abu mati untuk mencegah hidupnya terluka. Bah! Pei! 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 2 orang di kejauhan berdiri dari tanah dan terus memuntahkan debu dari mulut mereka. Seluruh tubuh mereka tertutup debu, kulit yang terbuka di tubuhnya telah mengerut dan tertutup lapisan debu yang tebal. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian karena tekanan barusan telah secara langsung menekan Kaisar Qi di tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk melawan. Sejumlah besar Qi abu-abu mematikan langsung menyerang tubuh mereka, dan sejumlah besar vitalitas hilang.
Mereka berdua mencoba yang terbaik untuk mengupas cangkang abu-abu di permukaan kulit mereka, lingkaran cahaya berputar di sekitar mereka, mengeluarkan udara abu-abu yang mati dari tubuh mereka. Ta-ta-ta, 3 binatang banteng tanah tembaga berlari langsung ke mereka berdua dan berhenti. Zuo Cheng berjalan keluar dari kereta dan menatap mereka berdua dengan dingin, dia berkata dengan sinis, "Tuan Koan, cepat dan lakukan sesuatu, jika Anda tidak segera melakukan sesuatu, kami harus pergi." Hahaha, ledakan tawa datang dari kereta, penuh ejekan. Wajah Kean memerah, dan matanya bersinar karena terkejut dan ketakutan, dia melihat kereta di samping, orang yang baru saja menyerang telah memasukinya. Siapa Tuhan yang menyerang? Dia bertanya dengan heran, orang di sampingnya juga terkejut. Zuo Cheng berpikir, kamu bertanya padaku. Aku juga ingin tahu. Dia mendengus berat dan berbalik untuk melihat orang lain, dia berkata dengan dingin, "Teman, kamu terlihat asing, kamu pasti majikan Koan, kan?" Ekspresi pria itu sedikit berubah, dan sedikit kesombongan melintas di matanya, namun, ketika dia melihat kereta itu, dia segera menjadi waspada dan berkata, "Tidak peduli siapa Tuhan itu, pertempuran gunung jiwa tidak sesederhana yang Anda pikirkan, saya harap Anda dapat mendengarkan saran saya dan pergi." "Menurutmu kamu siapa?" Zuo Cheng tertawa dingin, "Anda pikir Anda bisa mundur hanya karena Anda mau? Jika Anda melakukannya, bagaimana korps tentara bayaran anak kuda hijau kita akan memiliki wajah untuk terus tinggal di kota Jiangyu?" Petik 2. Pria itu mengerutkan alisnya dengan sedikit amarah, tetapi setelah melihat kereta yang masih diam, dia menekannya dan berkata dengan ramah, "Reputasimu penting, tetapi hidupmu tampaknya lebih penting. Komandan Zuo Cheng adalah orang yang cerdas, apakah Anda tidak tahu cara menimbang pro dan kontra?" Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa aku akan mati jika aku tidak mendengarkanmu? Zuo Cheng bertanya dengan dingin. Itu benar, kata pria itu dengan wajah lurus. Ledakan. Tempat orang itu berdiri meledak seketika, dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang ke langit, setelah itu, dia jatuh ke tanah jauh, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Suara dingin Qiu Muji terdengar, "Bunuh keduanya, ayo lanjutkan." Orang itu dan Kean sama-sama menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mundur, orang itu berkata dengan kaget, kamu tidak bisa membunuhku." Wajah Zuo Cheng dingin saat dia mengejek, "Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi mungkin Anda adalah seseorang yang tidak mampu menyinggung korps tentara bayaran Colt Hijau, namun, para penguasa di kereta ini adalah orang-orang yang tidak mampu Anda singgung." Pria itu memandang kereta itu dengan ngeri, serangan yang tidak dapat dijelaskan itu langsung melukainya, ditambah dengan fakta bahwa Chen Qianyu ada di belakangnya, dia bergidik dan berkata dengan ngeri, "Semuanya, tolong berhenti dan lihat item ini." Seberkas cahaya melesat keluar dari tangannya, Zuo Cheng memegang token di tangannya dan melihatnya, segera, pupil matanya menyusut dan wajahnya menjadi pucat, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, tangan yang memegang token itu bergetar sangat parah sehingga dia tidak bisa memegangnya dengan kuat. "Pemimpin guild, ada apa?" Anggota tentara bayaran Colt Hijau lainnya segera memperhatikan kondisi Zuo Cheng dan mengelilinginya dengan kaget, ketika mereka melihat tanda itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang, mereka semua menghirup napas dingin dan sekelilingnya menjadi sunyi mematikan, wajah semua orang sama pucatnya dengan cuaca. Token itu berukuran setengah telapak tangan dan diukir dengan langit yang penuh bintang, itu berputar di bawah nebula dan pada pandangan pertama, itu benar-benar membuat orang merasa pusing, itu luar biasa dan megah. Hehe. Pria itu menghela nafas lega, dengan ekspresi puas di wajahnya, dia berkata, "Komandan Zuo Cheng, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa?" Dia melirik kereta itu, sengaja atau tidak, dan berkata, "Aku akan mengingat masalah hari ini untuk saat ini, sekarang saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, saya tidak akan berdebat dengan Anda, aku akan menyelesaikan skor ini denganmu di lain hari." Desir. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara bisa terdengar, token di tangan Zuo Cheng diambil oleh kekuatan dan terbang ke kereta. "Cek, saya bertanya-tanya apa sih itu, ternyata itu adalah segudang pesanan bintang Stars Valley, sampah." Suara Yun Xiao terdengar, dan kemudian seberkas cahaya melesat keluar.
Ekspresi semua orang berubah drastis, dan keringat dingin keluar di dahi mereka. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang berani mengatakan bahwa token berbintang Stars Valley yang tak terhitung jumlahnya adalah sampah. Ledakan. Sinar cahaya mendarat di tanah, menyebabkan cahaya redup. Ketika semua orang melihat ke bawah, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka sangat ketakutan sehingga semua pori-pori di tubuh mereka berdiri. Bahkan ada beberapa yang tertegun di tempat, pikiran mereka menjadi kosong. Tatanan langit berbintang telah dihancurkan menjadi bola besi, ada sidik jari yang dalam di atasnya, dan penampilan aslinya masih bisa terlihat samar-samar melalui polanya. Ye kamu, orang dari segunya Stars Valley sepertinya telah dicekik oleh seseorang dan sama sekali tidak dapat berbicara, seluruh wajahnya memerah. Kean benar-benar bingung dan sedikit tercengang. Ruang di kereta sedikit bergetar, dan Yun Xiao muncul, matanya sejernih air saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku sangat penasaran, mengapa orang-orang dari segudang lembah bintang muncul di sini. Apa yang terjadi di pertempuran Soul Mountain? Mengapa orang tidak diizinkan masuk? Petik 2. Setelah beberapa saat terkejut, pria itu akhirnya kembali sadar, ketika dia melihat bahwa Yun Xiao hanyalah seorang pemuda, ketakutannya sangat berkurang. Nak, siapa kamu? Anda benar-benar berani tidak menghormati lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, lelucon apa, mengapa saya harus menghormati segudang Star Valley? Apakah saya harus membakar 3 tongkat jos dan menyembahnya? Cepat jawab pertanyaanku, tuan muda ini tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Hati orang itu sangat terkejut, dia bisa melihat sekilas bahwa ekspresi pemuda ini adalah bahwa dia benar-benar tidak menaruh segudang lembah bintang di matanya dan jelas tidak berpura-pura, namun, dia masih tidak bisa mempercayainya di dalam hatinya. Dia menelan ludahnya dan berkata, kamu benar-benar berani, lembah bintang yang segudang adalah Bian. Ledakan. Dengan lambaian tangan Yun Xiao, sambaran petir ditembak jatuh dan mengirimnya terbang dalam sekejap, kulit dan dagingnya robek, dan dia hangus hitam. Ini adalah kesempatan terakhir Anda, jika Anda tidak ingin mengatakannya, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Katakan padaku, aku akan memberitahumu, tapi jangan lakukan apa-apa. Pria itu benar-benar ketakutan, dan suaranya bergetar, tubuhnya penuh dengan energi listrik, dan semua titik akupuntur utama di tubuhnya dipenuhi dengan energi petir, bahkan bagian atas dantiannya adalah lautan petir. Jika pemuda itu memukulnya lebih keras, dia akan berubah menjadi abu. Segudang Stars Valley memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan di pertempuran Soul Mountain, oleh karena itu, mereka menutup jalan di sini untuk mencegahnya hancur. Adapun apa itu, aku tidak terlalu yakin, jawab pria itu dengan jujur. Itu saja. Kata Yun Xiao dingin, sesederhana itu. Kalau begitu tidak ada gunanya membuatmu tetap hidup. Berguna. Pria itu bergidik dan berkata, Myriad Stars Valley telah mendirikan banyak pos pemeriksaan di sepanjang jalan, jika aku memimpin, kita pasti akan bisa lewat dengan lancar. Tuanku, mari kita bawa dia, kata Zuo Cheng, menyeka keringat dinginnya. Jantungnya berdetak seperti drum, merasa bahwa segalanya lebih rumit dari yang dia harapkan. Dia takut jika Yun Xiao benar-benar membunuh orang-orang dari segudang Stars Valley, korps tentara bayaran Colt Hijau akan ditakdirkan. Terserah kamu, kata Yun Xiao, bagaimanapun, masuk ke pertempuran Gunung Jiwa sesegera mungkin, saya ingin melihat apa yang terjadi di segudang Stars Valley. Semua orang berkeringat deras biasanya, ketika seseorang mendengar bahwa segudang lembah bintang ada di depan, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Dia sebenarnya ingin bergegas menonton pertunjukan. Telapak tangan Zuo Cheng berkeringat, dia tahu bahwa dia telah menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik Yun Xiao dan dua lainnya, serta segudang Stars Valley, adalah kekuatan di atasnya. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin terlibat di dalamnya dan hancur berkeping-keping. Namun, ini tidak lagi terserah dia berteriak, kalian berdua, datang dan percepat. 3 binatang banteng tembaga bumi segera mulai berlari liar di tanah tandus, menendang awan debu. Orang dari segu gurita Stars Valley dan Kean keduanya memiliki wajah muram. Bolehkah saya menanyakan nama Anda, Sir? Zuo Cheng bertanya. Sebut saja aku Jade yang halus, kata pria itu dengan cemberut. Dia mengalihkan pandangannya ke kereta lain dengan ketakutan dan berkata,
siapa orang di dalamnya? Zuo Cheng menatapnya dalam-dalam dan berkata, jangan terlalu banyak bertanya, orang dewasa itu bukan orang yang bisa Anda tanyakan. Tubuh semut jade gemetar dan dia segera menutup mulutnya. Setengah hari kemudian, di hutan belantara yang luas, dia akhirnya melihat sebuah gunung yang tinggi, itu adalah pegunungan yang terus-menerus yang terletak di ujung bumi. Yun Xiao berjalan keluar dari kereta dan melihat ke atas, matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Dia melihat bahwa pegunungan di kejauhan dipenuhi dengan aura maut, yang jauh lebih tebal dari seluruh perbatasan Wutian. Beberapa jam kemudian, di hutan belantara di kaki gunung, ada fluktuasi energi unsur yang kuat, banyak sosok berkedip, dan mereka benar-benar bertarung. Ini kelompok tentara bayaran Firibird. Zuo Cheng berseru. Suara pembunuhan mengguncang langit saat 20 hingga 30 orang terjebak dalam pertempuran yang kacau. Pertempuran paling sengit adalah antara kedua pria itu, fluktuasi kekuatan asal begitu kuat sehingga mereka langsung mendorong yang lain 1000 kaki jauhnya, dan seluruh cincin pertempuran adalah medan perang mereka. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjubah hiau, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, tetapi matanya cerah dan penuh semangat, seperti lampu tembaga yang berkedip, dia melambaikan pedangnya dengan cara kedap udara, dan lingkaran pancaran pedang menyebar seperti ombak di laut. Di sisi lain ada seorang pria kekar dengan wajah penuh bekas luka, tinjunya mengesankan, dan helmnya terus-menerus mekar dengan kilau yang berapi-api, dari waktu ke waktu, tanda-tanda aneh akan muncul dan menghancurkan gelombang Ki Samudra Pedang. Keduanya tidak lebih lemah dari Zuo Cheng, dan mereka terkunci dalam pertempuran yang sengit, segala macam tekanan spiritual meledak di langit. Orang tua lebah terbang, Kean mengerutkan kening. Apa? Zuo Cheng terkejut, orang tua itu adalah lebah terbang orang tua. Bagaimana keduanya bisa bertengkar? Semut jade menjawab, tidak ada yang aneh tentang itu, kelompok tentara bayaran Firibird juga telah lulus ujian kami sebelum mereka diizinkan masuk, orang tua lebah terbang kemungkinan besar dipekerjakan oleh Stars Valley kami yang tak terhitung jumlahnya, levelnya terlalu rendah, dan dia hanya bertanggung jawab atas rintangan pertama, jadi dia tidak tahu. Wajah Zuo Cheng menjadi serius, lebah terbang lelaki tua itu adalah seorang kultivator yang telah hidup dalam pengasingan di Wutian, dia telah terkenal selama puluhan tahun, tetapi dia tidak terkenal dalam beberapa tahun terakhir, semua orang mengira dia telah meninggalkan tempat ini, mereka tidak menyangka bahwa dia masih hidup dalam pengasingan. Kecurigaan di hatinya semakin meningkat, kekuatan Myriad Stars Valley tak tertandingi, jadi mengapa mereka masih mempekerjakan para ahli ini untuk melakukan sesuatu untuk mereka? Selama segudang lembah bintang memberi perintah untuk tidak membiarkan siapapun mendekati gunung jiwa yang bertarung, tentu saja, tidak ada yang berani melanggar tabu ini. Tidak baik, seseorang akan datang. Di ring pertempuran yang jauh, seorang seniman bela diri tiba-tiba berteriak, wajahnya penuh kecemasan, orang tua lebah terbang, gunakan gerakan pamungkasmu. Wajah tetua berjubah hijau yang berada di tengah-tengah pertempuran sengit tiba-tiba tenggelam, dia melirik dari sudut matanya dan melihat 3 banteng perunggu bumi, wajahnya berubah jelek dan dia mendengus marah, giok halus dan koan di depan benar-benar tidak berguna, mereka tidak bisa menghentikan siapapun. Pedang berharga di tangannya tiba-tiba mekar dengan cahaya pedang, mengguncang musuh di depannya, kemudian, dia meraih udara dengan tangan kirinya, mengangkatnya, dan membuangnya seperti kacang yang berserakan. Tiba-tiba, banyak titik-titik kecil muncul di langit, membuat suara berdengung. Tidak bagus, itu lebah giok serigala yang terbang. Semua orang langsung mundur ke segala arah, pria yang tampak galak itu juga terkejut, dan keringat dingin keluar di dahinya, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, kecil, musnahkan mereka semua. Tinju kepala harimau besar, mengaung. Di bawah kekuatan tinju, raungan harimau mengguncang hutan. Seekor harimau bergaris darah merah dengan sayap muncul di belakangnya dan tiba-tiba menyerbu ke bawah. Ledakan, serigala terbang dan lebah berbentuk giok yang memenuhi langit langsung terbunuh, tetapi bahkan lebih banyak lagi yang telah mengelilinginya dan menyengatnya. Ah! Pria kekar itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang mengental darah, Kaisar Ki pelindungnya. Menembak ke segala arah, mencoba membunuh lebah terbang, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Dalam sekejap, segerombolan lebah yang padat merangkak di sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dan dia hampir pingsan. Bersambung,